Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Siswanto. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan program bersama membangun bangsa untuk membangun Indonesia masa depan. Di sini kami akan tawarkan sebuah kajian ilmu sebagai solusi membangun Indonesia masa depan. Rasulullah itu ibarat matahari yang memancarkan pancaran sinar ke seluruh penjuru. Nah, pancaran sinar dari Rasulullah itu diterima oleh sahabat yang berada di sekeliling Rasulullah. Nah, tapi ada beberapa sahabat yang mendapat pancaran sinarnya itu ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang lebih banyak lagi. Makanya ada di sini ada 10 sahabat pilihan. Itu gambaran bahwa ada yang menerima banyak pancaran sinar Rasulullah. Itu ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 10 ini dipilih lagi, ada pilihan lagi 4 orang sahabat, 4 orang sahabat yang biasa kita sebut Khulafaur Rasyidin. Ada 10, 4 di sini Rasulullah. Dari 4 orang ini ada 2 orang yang diberi 3 toreko. Nah, maka di sini ada keilmuan, kajian ilmunya, kajian ilmu syariat dan kajian ilmu toreko. Nah, ini suatu yang tidak terpisahkan. Nah, kenapa untuk bersama membangun bangsa ini kita mengambil kajian ini? Karena kalau kita tidak mengambil keduanya untuk sebagai dasar untuk membangun Indonesia, ya jadinya seperti sekarang ini. Habis pemilu masih ada gontok-gontokan di bawah, yang atasnya sudah rukun. Itu faktanya ketika kita tidak membuat kajian ini untuk membangun Indonesia, ya beginilah faktanya. Ini realita. Ketika kita dalam membangun bangsa ini masih pada tataran syariat. Nah, bedanya apa ketika kita membahas 2 tataran keilmuan dalam Islam? Bedanya, kalau syariat, pemaknaan syahadat la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan yang wajib aku sembah kecuali Allah. Kecuali Allah. Nah, pada tataran toreko, ini maknanya la maksuda ilallah, tidak ada tujuan, tidak ada tujuan yang aku tuju kecuali Allah. Dalam kajian takwa pun berbeda. Kalau takwa dalam kajian syariat itu maknanya meninggalkan semua hal yang dilarang Allah dan menjalankan semua perintah yang menjalankan semua hal
menjalankan semua hal yang diperintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang Allah. Dalam kajian Toreko mana takwa di sini meninggalkan semua hal yang bisa melupakan Allah dan mendekatkan hal atau menjalankan hal yang selalu bisa mengingatkan kepada Allah. Jadi maknanya takwa pun di sini berubah kajiannya. Meninggalkan semua hal yang bisa melupakan Allah dan menjalankan atau mendekatkan semua hal yang bisa mengingat kepada Allah. Inilah makna takwa. Kajian takwa pun sudah berubah. Nah, bagaimana konsep ini apabila kita pakai untuk membangun Indonesia? Di sini kami akan kajian Toreko. Seperti kita ketahui faktanya, Prabowo sekarang sudah menurut KPU sudah menjadi presiden terpilih dan Anies Baswedan kalah dalam pemilu. Prabowo terpilih, Anies atau Amin, pasangan Amin kalah dalam Pilpres. Ini kita kaji menurut keilmuan Toreko. Ini adalah sama-sama ridhonya dari Allah. Prabowo ya mendapat ridho dari Allah karena terpilih. Anies tidak jadi ya ridho dari Allah. Nah, bedanya apa antara Prabowo, ridho yang diterima Prabowo dan ridho yang diterima Anies? Prabowo menjadi presiden, tapi dalam proses itu ada pelanggaran etik yang dilakukan dalam proses pendaftaran calon wakil presiden atau saudara Gibran. Ini ada pelanggaran etik, pelanggaran etik. Ini fakta hukum ya, artinya sudah jadi putusan MK. Jadi kita bicarakan ini bicara fakta hukum. Nah, proses ridhonya Gusti Allah itu awalnya Prabowo ridho dengan nafsu, untuk melanggar etik, dan akhirnya Gusti Allah memberikan ridho pada nafsu untuk menggoda Prabowo. Itu prosesnya. Jadi Allah memberikan ridho didelegasikan pada nafsu dulu. Lewat prosesnya Allah memberikan ridho, mendelegasikan ridho kepada nafsu untuk memberi ridho kepada Prabowo. Itu prosesnya. Jadi Prabowo ridho dengan nafsu untuk melanggar etik dengan pencalonan Gibran. Terus nafsu diberi ridho, ya udah Prabowo godo, nggak apa-apa. Itu prosesnya kan seperti itu.
Ini terlepas kita masalah, bukan berarti kita baper dengan keterpilihan Prabowo, tapi ini kajian keilmuan. Kalau Anies itu karena berusaha tidak melanggar etik, Awas juga meridhoi. Anies diridhoi untuk tidak bisa melanggar etik. Nah, konsekuensinya Anies juga diridhoi untuk tidak jadi presiden. Artinya ini sama-sama ridhonya Gusti Allah dari kedua kejadian ini. Nah, sebagai anak bangsa, ini harus kita syukuri semua. Kita harus bersyukur. Pendukungnya Anies ya harus bersyukur karena Anies tidak jadi. Nah, kenapa bersyukur? Karena Anies tidak melanggar etik. Nah, pendukungnya Prabowo juga bersyukur karena Prabowo jadi, terlepas ada pelanggaran etik atau tidak. Nah, semuanya ini harus bersyukur karena semua sebetulnya menurut kajian kita bicara ke kajian Thariqah, bukan ke kajian syariat kan. Ini sekali lagi kita membahas dengan kajian Thariqah. Artinya ini tidak usah dipertentangkan karena kajiannya beda. Ini kajian Thariqah, ini kajian syariat. Nah, syukur itu harus kita syukuri. Syukur harus kita syukuri. Artinya ya marilah bersama-sama yang dari pihak Prabowo ya berjuang mulai membangun Indonesia, yang dari pihak Anies juga jangan berhenti dalam memperjuangkan perubahan. Kita bersama-sama untuk membangun Indonesia ke depan dari jalur perubahan dan dari jalur melanjutkan. Itu kita jalan bersama. Karena pada hakikatnya juga tidak ada semua itu perubahan. Yang meneruskan Jokowi ya juga perubahan. Yang perubahan itu jelas perubahan. Kalau yang melanjutkan Jokowi itu tidak perubahan, itu berarti tidak akan stuck. Indonesia tidak akan ada pergerakan, tidak akan ada pembangunan. Yang namanya melanjutkan program-program Jokowi itu sebenarnya bagian dari perubahan. Artinya apa? Ya kita pilkada, pemilu sudah selesai, kita bersatu kembali antara pendukung Anies dan pendukung Prabowo, bersatu bersama membangun Indonesia. Yang tentunya yang di sini lewat jalur perubahan, jalurnya Anies jalur perubahan. Di sini jalurnya pendukungnya Prabowo, atau ini jalur pemerintahan, ini jalur di luar pemerintahan. Tapi tujuannya satu. La maksuda ilallah. Orangnya tidak ada tujuan yang aku tuju kecuali Allah. Nah, kalau di sini kok misalnya dari pihak Anies, dari pendukung Anies, kok ketika Anies tidak jadi, akhirnya pendukungnya itu berhenti, tidak melakukan perjuangan perubahan itu tidak dilanjutkan, itu artinya perjuangan perubahan dari pendukung Anies, termasuk Pak Anies Baswedannya sendiri, ya mohon maaf Anies ya, ini sekedar pemasukan. Kalau perjuangan perubahan ketika Pak Anies kok tidak jadi, itu berarti tujuan Pak Anies menggerakkan massa dengan berretorika perubahan itu tujuannya kekuasaan, tidak la maksuda ilallah. Ketika kita berla maksuda ilallah, walaupun kita tidak jadi presiden, walaupun pendukung Anies itu tidak berhasil menjadikan Anies presiden, tetap perjuangan perubahan itu tetap berjalan. Inilah aplikasi dari syukur, itu wajib kita syukuri. Walaupun Anies tidak jadi presiden,
kita harus bersyukur dan kita harus mensyukuri dengan bersama-sama membangun Indonesia masa depan. Demikian presentasi kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.